Hai semuanya, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil rekayasa ide dan mini riset kami mengenai reaksi esterifikasi, transesterifikasi, dan saponifikasi atau penyabunan terhadap gliserida. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya Mutiara Siringoringo, dan yang kedua ada Muhammad Hadi, dan yang ketiga ada Nadia Agustin, dan yang keempat ada Peralima Silaban. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu reaksi esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang membentuk suatu ester. Reaksi esterifikasi yang direaksikan dengan katalis asam merupakan reaksi reversibel. Cara untuk memperoleh rendaman ester yang besar adalah dengan pergeseran kesetimbangan reaksi ke arah sisi ester melalui penambahan alkohol berlebih. Esterifikasi asam-asam lemak merupakan reaksi kesetimbangan yang lambat, walaupun sudah dipercepat dengan penambahan katalis esterifikasi, dapat dilangsungkan dengan katalis asam dan bersifat reversibel. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Reaksinya C3H5OH 3 kali ditambah RCOOH menghasilkan C3H5OH 2 kali OOCR ditambah H2O, yang dimana itu gliserol ditambah asam karboksilat menghasilkan ester gliserol dan air. Nah, kemudian di sini ada mekanisme reaksi esterifikasi. Dapat dijelaskan ada beberapa tahap reaksi. Yang pertama ada pembentukan senyawa proton pada asam karboksilat. Pada proses ini terjadi perpindahan proton dari katalis asam atom oksigen pada gugus karbonal. Di sini ada reaksi dari pembentukan senyawa proton pada asam karboksilat. Nah, tahap yang kedua itu ada alkohol nukleofilik yang menyerang karbon positif, di mana atom karbonil kemudian diserang oksigen dari alkohol yang bersifat nukleofilik sehingga terbentuk ion oksonium. Pada proses ini terjadi pelepasan proton atau deprotonasi dari gugus hidroksil milik alkohol, menghasilkan senyawa kompleks teraktivasi. Kita bisa lihat di sini ada reaksinya, reaksi dari alkohol nukleofilik menyerang karbon positif. Nah, kemudian ini ada tahap ketiga, yaitu protonasi terhadap salah satu gugus hidroksil, diikuti pelepasan molekul air menghasilkan ester. Inilah reaksi tersebut. Kemudian reaksi transifikasi akan dijelaskan oleh Peralima Silaban. Peralima Silaban, saya persilakan. Baik, berikutnya ada reaksi transifikasi. Reaksi transerifikasi atau alkoholisis adalah reaksi antara ester dengan alkohol yang menghasilkan ester baru dan alkohol baru. Reaksi transesterifikasi disebut juga reaksi alkoholisis dari ester, karena reaksi tersebut disertai dengan pertukaran bagian alkohol dari suatu ester. Reaksi transesterifikasi dapat berlangsung dua arah. Salah satu reaktan dapat diubah berlebih agar diperoleh hasil yang optimal. Metanol yang berlebih dapat meningkatkan hasil metil ester yang optimal. Berikut beberapa skema reaksi transesterifikasi menggunakan metanol. Reaksi transesterifikasi lebih disukai daripada esterifikasi karena lebih cepat dan memerlukan alkohol lebih sedikit. Transesterifikasi biodiesel dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor reaksi, suhu, jenis, katalis, dan perbandingan rasio molar trigliserida dengan alkohol. Produksi biodiesel secara konvensional umumnya dilakukan pada suhu tinggi dengan sumber panas eksternal. Perpindahan panas berlangsung kurang efektif karena terjadinya secara konduksi dan konveksi. Pemanasan seperti ini memerlukan energi yang besar dan waktu yang cukup lama. Reaksi transesterifikasi berlangsung bolak-balik, di mana salah satu reaktan atau metanol harus dibuat berlebih agar diperoleh hasil yang optimal. Metanol yang berlebih dapat meningkatkan hasil konversi metil ester secara optimal.
Reaksi transesterifikasi menggunakan katalis basa, golongan logam alkali, alkoksida, dan dari alkohol. Gugus alkoksida berperan sebagai nukleofil dan reaksi transesterifikasi. Reaksi pembentukan ester dapat dalam kondisi basa suatu ester dengan ion alkoksida adalah reaksi substitusi nukleofilik melalui pembentukan intermediate tetrahedral. Berikut merupakan mekanisme reaksi transesterifikasi dengan katalis basa NaOH. Berikutnya ada reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi merupakan reaksi antara lemak dan atau gliserida dengan basa. Penggunaan basa dalam pembuatan sabun dapat mempengaruhi tipe sabun yang dihasilkan. Potasium alkali dapat digunakan untuk membentuk sabun cair, sedangkan sodium alkali dapat digunakan untuk membentuk sabun padat. Reaksi saponifikasi termasuk ke dalam reaksi autokatalitik karena produk sabun yang terbentuk dapat melarutkan alkali dan mendispersikan lemak menjadi suspensi koloid. Penggunaan katalis basa atau alkali harus seminimal mungkin, karena jumlah sabun atau reaksi saponifikasi akan meningkat dengan semakin bertambahnya jumlah katalis yang ditambahkan. Saponifikasi atau penyabunan atau hidrolisa basa adalah reaksi hidrolisis suatu ester yang terjadi bolak-balik atau dua arah, reaksi irreversibel. Berikut merupakan reaksi pembuatan sabun, di mana olein ditambahkan dengan sodium hidroksida menghasilkan sodium oleat dan gliserol. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa reaksi esterifikasi dan transesterifikasi ini bisa terjadi dengan cepat karena adanya bantuan katalis. Pada esterifikasi menghasilkan senyawa yang disebut dengan ester kalua transesterifikasi. Reaksi ini terkadang dikatalis oleh penambahan katalis asam atau basa. Reaksi ini juga dapat dicapai dengan bantuan enzim, terutama lipase. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan ini. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih.